Saya terkejut ketika tim marketing banyak orang yang meminta dibuatkan video narasi tentang servo mekanisme. Saya terkejut karena merasa ilmu ini berat jika diajarkan melalui video. Karena ini ibarat ilmu silat. Ada gerak yang harus dikerjakan, ada latihan yang harus diulang-ulang, ada perilaku yang harus diubah, dan ada kebiasaan yang harus di-break. Pola dalam diri manusia tidak mudah membongkarnya. Kebiasaan tidak mudah mengubahnya. Kecenderungan-kecenderungan dalam tindakan seseorang tidak mudah menggantikannya. Karena itu sudah jadi pilihannya secara bawah sadar sistem dirinya. Sudah jadi pilihan maunya dia. Automatic guided system itu terpasang oleh dirinya sendiri sehingga banyak kejadian dalam kehidupan seseorang itu mengulang. Itu lagi, itu lagi. Bisa itu kesialan-kesialan, bisa itu keberuntungan-keberuntungan. Itulah sistem yang melayani kehidupan seseorang yang dalam bahasa Latinnya servo mekanisme. Kalau diterjemahkan bebas, apa itu servo mekanisme adalah sistem kehidupan yang melayani kehidupan seseorang. Ada servo seseorang yang selalu untung, ada servo seseorang yang selalu merugi, ada servo penuh masalah, ada servo yang jalan hidupnya semua serba mudah. Ketahuilah sahabat, pola dalam kehidupan seseorang adalah orang itu sendiri yang menciptakannya. Pertanyaan sekarang, kenalkah Anda dengan pola-pola dalam kehidupan Anda tadi? Pola uang datang, pola uang keluar, pola konflik, pola damai, pola masalah, pola keberuntungan, dan ratusan pola lainnya. Kita kasih contoh sederhana. Siapa para sahabat saya saat ini yang kalau saya tanya, adakah yang punya servo keberuntungan kalau sedang cari parkir? Misalnya di Jakarta kita mau ke mall, malam minggu cari parkir di mall. Di mana cari parkir susah setengah mati waktu itu. Tapi kalau dia dalam tanda petik yang nyetir selalu dapat tempat parkir cepat bahkan di depan langsung tanpa muter-muter dan itu selalu. Itulah servonya dia. Ganti coba dengan orang lain. Bisa 30 menit muter-muter cari tempat parkiran gak nemu-nemu. Dia punya servo kemudahan di dalam mencari tempat parkir orang yang pertama. Itulah servo positif dari orang yang pertama. Sementara teman yang satu tadi yang 30 menit muter-muter di dalam mencari parkir di tempat ramai selalu dan begitu tersering dalam hidupnya. Itulah servo dirinya di dalam mencari tempat parkir. Dalam mencari nafkah, dalam mencari rezeki, di dalam berjodoh, relationship pertemanan, bermitra, membangun organisasi, membangun usaha, bersosialisasi. Semua manusia dewasa punya servo mekanisme. Servo kantong kosong misalnya. Servo selalu ditipu. Servo selalu sial. Servo selalu ada yang nyelamatin kalau ada masalah. Servo selalu untung. Servo kalau habis cuci mobil selalu kehujanan mobilnya. Servo kalau nemu uang di jalan mau dapat rezeki. Dan ada ratusan servo dalam kehidupan manusia ini yang Anda sendiri yang membentuknya dan menjadi pola dalam diri Anda. Pertanyaan sekarang, inginkah pola servo negatif Anda itu dihilangkan? Bagaimana meng-cancel servo negatif dan menjadikan pola baru yang positif yang menghasilkan kesehatan, menghasilkan kemakmuran, menghasilkan kebahagiaan? Mau kan? Inilah video naratif yang akan kita buka semua rahasia servo mekanisme tersebut. Di sini adalah tempat servo Anda diubah. Ubah jalan hidup Anda ke depan untuk menjadi yang terbaik sesuai dengan semua yang Anda impikan. Selamat hidup bersengaja. Selamat menikmati serial video narasi servo mekanisme. Ini hanya kata pengantar dari saya. Ada baiknya kita mulai yang ringan terlebih dahulu. Baik sahabat semua, ambil kertas dan catatlah sebanyak-banyaknya. 1 tahun ini, uang datang ke Anda dari mana saja. Sekali lagi, ini adalah hanya mencatat uang datang. Uang masuk selama 1 tahun belakangan ini. Anda sendiri yang menentukan. Apakah selama tahun 2020 ini atau sejak awal tahun 2019 sampai sekarang? Boleh juga. Yang penting Anda rinci catatannya. Sekali lagi, hanya uang masuk. Bisa dikasih suami atau bisa dikasih istri, bisa dari gaji, bisa dikasih oleh orang tua, dari bekerja, jadi broker properti, dapat uang tips, dapat uang korupsi, uang jabatan, uang pelicin, hasil bisnis usaha, dari mencuri, diberi, dapat waris, apapun uang tadi masuk, catatkan dalam selembar kertas.
sebanyak-banyaknya, serinci-rincinya, dan coba catat angkanya sedetil mungkin. Semakin Anda tepat detail rinci, maka pelajaran akan pola uang datang akan semakin mudah Anda kuasai, sehingga servo uang masuk akan kita ciptakan lebih banyak lagi. Sekali lagi, ambil kertas folio kosong, kalau perlu beberapa lembar, dan lakukan pencatatan atas uang datang ke Anda selama setahun ini. Penting untuk Anda mengeluarkan semua sedetil mungkin, karena nanti kita akan membuat pola uang datang jadi servo Anda semua yang berlimpah. Lalu Anda tulis total uang tersebut, juga pastikan list di atasnya dari mana saja uang tersebut sebelum kita jumlahkan. Kemudian tempel list daftar uang datang tadi beserta jumlahnya di meja atau di dinding kamar kerja Anda atau di dinding kamar Anda. Pelajaran selanjutnya menanti. Selamat mengerjakan. Mengenal uang datang dan permasalahannya. How you get your money atau how the money goes to you. Sebuah pertanyaan singkat yang sulit dijawab dengan tepat. Pasti mikir dulu, memorizing dulu, baru bisa menjawab. Itu pun belum tentu pas atau belum tentu benar, hanya kira-kira. Sebelum kita masuk ke pelajaran selanjutnya, kita jeda sebentar agar mengunyah pelajarannya lebih enak. Ada 2 pertanyaan yang saya akan berikan. Pertanyaan pertama adalah who you are when no one's watching you. Pertanyaan kedua adalah what's holding you back. 2 pertanyaan ini sederhana, banyak yang melewatkan karena sulit akal pikiran kita menjawabnya. Karena ini bukan pertanyaan untuk pikiran atas sadar atau conscious mind. Ini pertanyaan pikiran subconscious. Kalau Anda ambil masa, ambil waktu, fahami pertanyaannya sekali lagi dan mulai renungkan. Jangan jawab pakai pikiran atas sadar. Endapkan sedalam-dalamnya. Percaya saya, Anda bisa menitikkan air mata jika sahabat faham maksud saya. Sekali lagi, coba renungkan apa yang menghalangi Anda saat ini sehingga tidak bisa take off, tidak bisa berjaya, tidak bisa berkelimpahan, karir tidak lancar. Mengapa semua serasa jalan di tempat? Ada apa sih sebenarnya? Apa yang menghalangi? Fahami terus 2 pertanyaan tersebut. Coba renungkan. Saya tidak meminta jawabannya sekarang. Saya menuntut kejujuran diri Anda dengan diri sendiri. Kita akan bahas panjang hal ini selanjutnya. Kita lanjut dengan pola atau pattern yang Anda miliki. Jalan bisnis Anda atau jalan uang Anda yang mengalir, yang Anda ciptakan sendiri selama ini yang akan kita fokuskan sementara ini. Mengetahui bagaimana Anda mendapatkan uang selama ini, itu harus dan penting. Ya, sangat penting. Karena itulah cara kita mengenal pola uang bekerja ke arah kita. Kunci pertanyaan yang harus dijawab adalah bagaimana atau how. Kita ulangi pertanyaan di awal pelajaran kali ini. How you get your money atau how the money go to you. Maka Anda akan menemukan banyak jawaban ketika Anda terfokus menjawab pertanyaan di atas. Yaitu misalnya Anda menjawab dengan bekerja, uangnya datang. Dengan pinjaman, uang datang. Dengan kartu kredit, pemberian orang tua, pemberian suami, dan lain sebagainya. Lalu coba perhatikan 1 tahun terakhir ini. Bagaimana Anda mendapatkan uang Anda? Coba catat baik-baik dan lengkapi terus catatan tersebut seingat Anda seperti tugas dalam video sebelum ini. Kira-kira sudah terbayang bagaimana uang datang ke Anda dalam 1 tahun terakhir ini atau 2 tahun terakhir ini atau 3 tahun terakhir ini? Kalau sudah, maka itulah pola uang Anda datang ke Anda. Sangat wajib mengenal pola tersebut. Kegagalan seseorang mengenal dirinya sendiri karena kegagalan mengenal pola hidupnya sendiri. Mengenal diri sendiri itu bukan saja mengenal tubuh fisikal seperti wajah, jerawat, bekas luka. Namun tak kalah penting adalah kebiasaan, kesukaan, kecenderungan, gaya jalan, gaya bicara, dan tentunya pattern pola diri itu semuanya. Kita bisa mulai dengan pola bagaimana uang datang ke Anda. Karena itu adalah masa lalu Anda dan masa depan Anda, sekarang Anda membentuk polanya. Kalau Anda sudah cukup senang dengan pendapatan Anda sekarang, ada baiknya Anda mulai melihat pola-pola lain dalam kehidupan Anda. Yang kalau jelek boleh segera diubah. Kalau Anda merasa belum puas dengan uang datang ke Anda, maka bersiaplah mengubah pola tersebut. Karena Anda sekarang adalah apa yang Anda kerjakan kemarin.
Anda nanti adalah apa yang Anda kerjakan sekarang. Intinya adalah ubahlah sekarang. Siap berubah? Kita lanjut tahap berikutnya ya. Kita bedah pelajaran tersebut lebih lengkap lagi. Sekarang tugas Anda adalah menjawab pertanyaan ini. How is the money goes to you? Coba di folder list dari daftar uang yang datang ke Anda 1 tahun ini atau 1,5 tahun ini yang menempel di dinding kamar Anda sekarang seperti dalam video sebelum ini. Lalu tugasnya adalah coba pisahkan uang masuk tadi berdasarkan foldernya, berdasarkan asalnya. Contoh misalnya, berapa yang dari keringat sendiri, berapa yang diberi atau dari orang lain, kemudian berapa dari hal yang tidak terduga. Anda buat 3 folder tadi, Anda kurungin, misalnya yang warna merah adalah dari keringat sendiri, yang warna biru adalah dari orang lain, kemudian yang warna kuning adalah yang tak terduga. Coba Anda folder. Selamat mengerjakan. Siapakah Anda sebenarnya atau who you are when no one watching you? Di dalam tugas video ini ke depan, Anda akan mendapat tugas untuk menjawab pertanyaan lain lagi, yaitu betapa pentingnya mengenal who you are atau siapa diri kita, apa kekuatan kita, apa kelemahan kita, bagaimana kecenderungan kita mengambil keputusan dan bertindak. Semua ini menjadi pola atau pattern Anda, kebiasaan, servo mekanisme, keberuntungan seakan bisa terbaca ketika Anda mengetahui who you are. Misalnya di masa sekarang, di masa banyak hal mulai menunjukkan hasil yang berlawanan dengan harapan Anda, di mana pasar mulai mencari jalan ke arah harga yang lebih murah, di mana pasar mulai fokus di kebutuhan utama saja, seperti pemenuhan kebutuhan akan pangan dan survive yang mendasar. Seperti dalam masa resesi kali ini, jika Anda berbisnis di lapis kedua seperti bisnis pakaian, bisnis properti, kendaraan, Anda mulai merasakan pasar mulai pilih-pilih di dalam melakukan pembelian dan tidak masuk ke bisnis Anda lapis kedua. Atau Anda ternyata bisnis lapis ketiga, yaitu barang mewah atau bisnis tersier, aksesori, decoration, lifestyle yang terpukul pada saat ini. Apa yang terjadi nantinya? Jika Anda mengenal who you are, di mana karakter Anda, misalnya Anda adalah extrovert people person, Anda gerah di masa sekarang ini. Orang extrovert terkadang memilih lebih baik kalah nasi daripada kalah gengsi. Lebih baik makan bubur tapi mobil Innova tetap dipertahankan untuk status daripada lepas ganti Avanza atau ganti motor. Lebih pilih makan bubur. Extrovert terkadang memang mementingkan kebutuhan kedua bahkan kebutuhan ketiga daripada kebutuhan pertama. Apa itu salah? Tidak sama sekali. Orang seperti inilah yang mendatangkan citra mereka sukses dan layak dipercaya. Mereka bisa membuat bisnis menjadi panjang nafasnya. Jika Anda pernah ikut dalam beberapa pertemuan dengan saya, pasti Anda sudah mengenal who you are, bagaimana memanfaatkannya untuk diri sendiri dan untuk tim Anda. Dan ada hal lain yang tak kalah penting untuk Anda pahami, yaitu where you are. Ini menunjukkan kapabilitas Anda. Ini menunjukkan dependence atau independennya Anda. Menentukan kemandirian Anda. Ketika Anda tahu posisi Anda, yaitu where you are, Anda akan mudah mencari cantolan atau network untuk memperluas jaringan bisnis Anda. Ingat, seseorang mau menjadi bagian dari network Anda kalau Anda dianggap bisa melengkapi kekurangan orang tersebut. Anda akan diakses. Anda akan dinilai lebih oleh orang lain untuk Anda dicatat dalam pikiran bawah sadar mereka. Oh, ini orang jago IT. Oh, dia the real banker. Oh, dia pandai melukis. Nah, orang yang bisa membuat, oh, orang ini yang jago buat proposal. Oh, dia memiliki jaringan buat sosis halal. Dia mempunyai kebun organik dan banyak lagi. Where you are, ini wujudnya tidak ada. Ini intangible. Dan aset terbesar seseorang adalah intangible aset tadi, bukan tangible yang berwujud. Misalnya, dia punya mobil BMW, dia pakai motor Harley. Hal ini tidak kuat membekas dalam benak seseorang. Ini bukan where you are yang dimaksud di dalam pelajaran kali ini untuk Anda. Inilah pelajaran yang akan dikupas di dalam servo mekanisme lebih dalam lagi. Where you are adalah hidden potensi Anda. Potensi terdalam dan terpendam dari seseorang. Ada yang sudah menggunakannya. Dan ada yang tidak tahu. Ada yang salah pakai. Ada yang baru sadar dan baru mulai menggunakannya. Dan banyak yang tidak melihat besarnya potensi dirinya tadi. Jadi secara sederhana, who you are adalah menentukan spesies Anda dalam dunia kemakmuran. Where you are adalah penentu harkat Anda dalam rantai makanan dalam dunia kemakmuran.
Oke, sekarang kita akan melakukan pencatatan. Coba Anda ambil waktu sebentar untuk merenung ke dalam diri. Kenali Anda lebih dalam lagi. Apakah selama ini yang Anda kerjakan adalah sesuatu yang Anda inginkan atau Anda terpaksa melakukannya? Apakah sahabat sudah menjalankan sesuatu karena passion kesukaan Anda? Apakah sudah menemukan bakat alami Anda dan kesukaan alami Anda dan sudah menjalankan sesuai dengan potensi tadi? Apakah Anda seorang seniman? Apakah Anda seorang politikus? Anda pebisnis, ibu rumah tangga? Anda pejabat abdi negara, Anda orang kaya, Anda petani, Anda nelayan, apapun itu, coba tuliskan. Dan Anda wajib menemukan satu kata, who you really are when no one watching you. Dan satu lagi, posisi Anda sekarang di mana? Where are you? Apakah Anda sudah di tempat yang Anda inginkan? Atau Anda masih berada di tangga terbawah? Atau Anda sudah lebih dari apa yang Anda inginkan? Anda bercita-cita ingin menjadi orang kaya dengan 9 digit. Ternyata Anda sudah di sana. Apakah masih 7 digit? Apakah masih 6 digit? Where you are, Anda tentukan sekarang. Kalau belum, catat. Temukan di mana posisi Anda. Selamat mengerjakan. What holding you back? Bayangkan Anda sedang duduk di dalam ruangan. Di depan Anda ada sahabat dekat Anda. Siapapun itu, hadirkan dalam bayangan Anda. Sahabat Anda tadi adalah soulmate Anda. Bisa juga pasangan hidup Anda selama ini. Bisa juga sahabat Anda dari kecil. Bisa juga orang baru yang hadir dalam kehidupan Anda namun Anda nyaman dengan dirinya. Hadirkan dalam bayangan Anda tersebut sekarang. Mengapa kita akan melakukan simulasi ini harus membayangkan orang yang paling Anda nyaman? Karena tugasnya berat. Dia akan menekan Anda. Menekan sampai ke limit Anda. Bayangkan, Anda nanti akan diinterogasi, dibedah, dicacah sampai hal terkecil-kecil. Sampai menemukan hal yang tersembunyi. Sampai membongkar yang Anda tutupi. Anda akan dicang down sampai ke remah-remah terkecil. Kalau orang yang menekan Anda adalah orang yang Anda nyaman, emosi Anda akan selalu terkontrol. Karena tujuannya dia ingin memancing masalah yang ada di dalam diri Anda supaya keluar dan segera diselesaikan. Agar servo negatif kita masuk di sesi berikut ini. Baik, sekarang kita masuk di sesi berikutnya. Anda duduk dengan pena dan pensil kosong di hadapan Anda. Sahabat Anda tadi dalam bayangan Anda duduk juga tepat di depan Anda. Dia akan mengulangi kata-kata ini berkali-kali dan setiap dia mengatakan kalimat ini, Anda tulis secepat-cepat kalimat pertanyaan ini, jawabannya, sehingga ada ratusan kata-kata jawaban Anda dalam kertas tadi. Dan kalau ada satu kata keulang-ulang, biarkan. Ulangi lagi. Ternyata ada yang baru lagi. Segera tuliskan. Kalimat itu adalah apa yang menghalangi Anda. Kalimatnya seperti begini. Apa yang menghalangi Anda? Apa yang menghalangi Anda? Apa yang menghalangi Anda? Apa yang menghalangi Anda selama ini sehingga Anda tidak mendapatkan apa yang Anda inginkan? Apa yang menghalangi Anda sehingga Anda tidak bisa terbang? Apa yang menghalangi Anda? What holding you back? Dan setiap kalimat pertanyaan ini selesai, tuliskan apapun di dalam kertas di depan Anda tadi dan bayangkan teman Anda tadi terus mengulang-ulang pertanyaan tersebut. Pastikan ada stopwatch di samping Anda karena sesi ini lamanya 5 menit dan harus 5 menit. Bayangkan teman Anda tadi berulang-ulang dan Anda menjawab secepat-cepatnya pertanyaan tadi. Bersiap mengadakan sesi ini ya. Dan demi hasil maksimum, jangan maju ke sesi berikutnya sampai Anda melakukan semua yang diperintahkan di sesi ini. Anda sudah memanfaatkan waktu yang besar untuk membeli video naratif ini. Anda sudah meluangkan waktu untuk menyaksikannya. Dan itu adalah hal yang luar biasa. Saya salut untuk Anda. Dan sekarang untuk hasil maksimum, lakukan apa yang diajarkan dalam sesi ini. Ulangi lagi perintah dalam video ini. Lalu mulailah bayangkan soulmate Anda tadi. Mulai menekan Anda dengan pertanyaan beruntun selama 5 menit ke depan. Tugas Anda menuliskan jawaban yang timbul seketika ketika Anda menjawab tanpa berpikir, yaitu menjawab pertanyaan ini. Apa yang menghalangi Anda? Apa yang menghalangi Anda? Apa yang menghalangi Anda? Dan lakukan sekarang. Servo mekanisme. Ada beberapa tugas sejauh ini Anda sudah kerjakan. Saya ucapkan terima kasih banyak telah menjalankan semuanya dengan baik.
Selanjutnya, kita masuk ke pelajaran dasar tentang servo mechanism. Otak manusia semua sama secara hardware. Secara software, setiap manusia berbeda installnya. Jadi, yang membedakan manusia satu dengan manusia yang lainnya bukan hardware-nya, tetapi software-nya. Software otak bahasa lainnya adalah pikiran. Secara umum, pikiran terbagi dua. Pikiran atas sadar atau biasa disebut conscious mind dan pikiran bawah sadar yang biasa disebut subconscious mind. Kontribusi bagi kehidupan dihitung secara empirik oleh pakar aplikasi psikologi. Pikiran atas sadar atau conscious mind hanya memberikan sumbangan pada tindakan manusia sekitar 12%. Sementara pikiran bawah sadar adalah sisanya, mempengaruhi tindakan manusia 88%. Jadi, kunci sukses manusia ada di pengenalan bawah sadarnya. Sayangnya bawah sadar ini tidak terdeteksi karena sudah menjadi kita apa adanya. Ilustrasi sedikit tentang bawah sadar. Karena 88% tindakan manusia tergantung pada pikiran bawah sadar, maka kita bicarakan bawah sadar saja lebih banyak. Setuju ya? Kalau mau membandingkan bawah sadar dengan atas sadar, bahasa lain kalau mau membandingkan antara conscious mind dengan subconscious mind adalah dengan perumpamaan. Saya tanya kepada Anda sahabat, Anda ingin makan gado-gado atau salad? Katakan Anda memilih gado-gado. Saya meletakkan gado-gado di piring, di meja di depan Anda. Selamat menikmati. Dan Anda mulai memasukkan 1 sendok gado-gado tadi ke mulut Anda. 1-2 gado-gado makanan tadi sudah masuk ke mulut Anda. Lalu pada suapan ketiga setengah piring sudah habis, saya bertanya kepada Anda. Setiap masuk makanan ke mulut Anda, mengunyahnya berapa kali sebelum Anda telan? Anda bisa terdiam sejenak. Lalu otak Anda mulai menghitung dan Anda mungkin baru menyadari sesaat kemudian bahwa Anda tidak tahu pasnya berapa Anda mengunyah tadi. Lalu Anda mulai menghitung dengan masukkan makanan ke mulut Anda dan Anda mulai menghitung. Barulah Anda tahu bahwa Anda mengunyah sekitar 4-5 kali baru Anda menelan. Itulah bawah sadar seseorang yang mengendalikannya. Orang lain ada yang 6-8 kali mengunyah baru menelan. Ada yang 2-3 kali mengunyah baru ditelan. Beda-beda kebiasaan orang tersebut. Ketika gado-gado tadi porsinya sedikit telah habis, saya memberikan 1 piring main course makanan utama, 250 gram daging steak wagyu medium cook masih hangat. Dimana sebelum makan saya tanya sekarang, kira-kira dengan daging steak di piring Anda, berapa banyak kunyahan irisan daging ini Anda lakukan sebelum Anda menelannya? Anda tadi menghitung 4-5 kali karena daging yang Anda makan, logika Anda mulai bermain. Maka Anda menjawab 7-8 kali kunyah kali baru menelan karena lebih keras. Tapi apa yang terjadi? Ketika irisan daging steak tadi masuk ke mulut Anda, ternyata tidak satu pun kunyahannya lebih banyak dari apa yang Anda lakukan dari makanan sebelumnya. Sama saja, yaitu 4-5 kali kunyah telan. Ingat, 88% kehidupan manusia tergantung pada pikiran bawah sadar Anda, pada subconscious mind Anda. Bisa dibayangkan kalau biasa mengunyah 3-4 kali lalu dikasih steak, maka daging belum hancur sudah dikirim ke lambung Anda. Apa yang terjadi dengan lambung Anda? Pasti bekerja lebih keras. Pasti tidak efektif sari makanan masuk ke sistem penyerapan di ususnya. Karena manusia bukan karnivora murni seperti orang Timur Tengah atau American Cowboy yang memang kunyahannya lebih banyak. Karena meat eater adalah kebiasaan mereka. Gado-gado atau salad hanya pelengkap bagi mereka. Kunyahan yang lebih banyak menyehatkan lambung. Orang Barat dan Timur Tengah punya kebiasaan mengunyah 2 kali lebih banyak daripada orang Asia Tenggara khususnya. Itulah kebiasaan yang sudah terpatri dalam subconscious seseorang. Kita masuk ke lebih dalam lagi tentang subconscious mind. Karena 88% tindakan kita kontribusi pikiran bawah sadar. Kita wajib mengenal apa itu pikiran bawah sadar dan bagaimana program software terpasang pada pikiran bawah sadar kita. Ketika manusia baru lahir, di belahan bumi manapun manusia itu lahir, dari suku apapun dan dari tingkat strata ekonomi keluarga level apapun, dari tingkat strata ilmu pengetahuan keluarga dari level apapun, sang jabang bayi softwarenya masih kosong. Disinilah 5 tahun pertama manusia diinstal kebenaran dalam tanda petik versi lingkungan dan orang tuanya yang akan dia bawa sepanjang hidupnya. Kita bahas lebih rinci sedikit tentang pikiran sang anak. Seorang anak terlahir di dunia tanpa merasa takut, kecuali rasa takut akan gelap dan rasa takut akan suara keras. Semua ketakutan yang lain pasti dipelajarinya ketika dia tumbuh menjadi dewasa.
Lama kita tidak membicarakan mengenai ilmu aplikasi psikologi ini. Sesekali menyambar ilmu ini boleh ya. Mungkin ada manfaatnya dalam saya mengingatkan diri saya sendiri dan Anda sahabat yang membutuhkannya. Ini bukan ilmu canggih, ini hanya pengetahuan sederhana. Kali ini kita membahas tentang rasa takut. Rasa takut itu sangat dominan di dalam mempengaruhi orang lain. Dalam bahasa kerennya, fear factors. Dunia advertising, dunia politik, dunia bisnis mengeksploiti rasa takut ini menjadi komoditas dalam tanda petik belanja. Ketakutan akan kelangkaan barang, ketakutan akan keterbatasan membuat perilaku menumpuk barang, dan ini terjadi di dalam semua orang, terutama para wanita yang terus dieksploiti rasa takutnya ini. Saya beri contoh bahwa iklan yang paling efektif di kelas retail adalah yang mengeksploitir rasa takut. Misalnya, iklan pasta gigi dari merek ternama menceritakan akan kuman jahat yang akan menggerogoti gigi sang anak. Dan ini diulang-ulangi, ditakut-takuti walau terlihat sains. Lalu pasta gigi ini solusinya bagi para ibu. Dan percaya saya, mayoritas wanita kebeli dengan iklan itu. Kita lanjut tentang pelajaran mengeksploitir rasa takut sebentar lagi setelah memahami keilmuan takut ini. Dua rasa takut utama yang biasa berkembang dalam diri kita semua adalah takut akan kegagalan, takut akan kekalahan, dan terus berkembang menjadi rasa takut akan kritik dan penolakan. Kita mulai belajar merasa takut pada kegagalan ketika kita secara terus-menerus dikritik dan dihukum saat mencoba sesuatu yang baru atau sesuatu yang berbeda. Kita dibentak dan kita dilarang-larang. Jangan, jauh-jauh dari sana. Hentikan, letakkan. Hukuman fisik dan tidak ditunjukkannya rasa cinta, ancaman-ancaman yang dilontarkan yang membuat Anda merasa takut dan tidak aman seringkali mengiringi hentakan dan kritik-kritik seperti ini. Inilah muasal terbanyak rasa takut tadi tumbuh di benak manusia. Dengan segera kita akan percaya bahwa kita terlalu kecil, terlalu lemah, tidak kompeten, tidak cukup pandai, dan tidak mampu untuk melakukan segala sesuatu yang baru atau berbeda dengan yang lain. Manusia yang ditekan tersebut kemudian akan mengekspresikan perasaan ini dengan kata-kata, saya memang tidak mampu, saya tidak mampu, saya tidak mampu. Setiap saat dia berpikir untuk melakukan sesuatu yang baru atau menantang. Reaksi otomatis dalam dirinya biasanya merupakan perasaan takut, gemetaran, dan perutnya mulai bergolak, tidak enak. Reaksi ini akan persis sama dengan ketika pantatnya ditampar oleh orang tuanya dulu. Lalu dia berkata, saya tidak mampu, saya tidak mampu. Itulah subconscious memprogram dirinya menjadi seseorang yang tidak berkemampuan. Rasa takut akan kegagalan adalah penyebab utama dari kegagalan yang terjadi pada masa dewasanya nanti. Sebagai akibat dari kritik destruktif yang sering seseorang terima pada masa kecil. Kemudian dirinya menjadi seorang dewasa yang cenderung tidak berani melakukan banyak hal. Orang tersebut tidak mampu menunjukkan seluruh potensi dirinya yang dimilikinya secara maksimal. Orang tersebut akan berhenti bahkan sebelum dia memulai mengerjakan sesuatu untuk pertama kalinya. Bayangkan, pikiran manusia yang menakjubkan ini bukan dipakai untuk menghasilkan hal yang luar biasa, tetapi pikiran malah dipergunakan untuk mencari-cari alasan untuk mengatakan bahwa dirinya tidak mampu. Dengan demikian, apapun yang diinginkannya tidak mungkin didapat, tidak mungkin diperoleh. Kita merenung sebentar, melihat diri kita. Sudahkah kita benar dalam tanda petik mendidik anak kita dengan kritik destruktif atau nasihat dengan sapaan lembut yang membangun? Apakah dulu dalam menerima didikan kita dibentak, kita dihardik, kita dimaki, baik oleh lingkungan ataupun oleh keluarga, dan kita memilih menerimanya? Atau kita sekarang memilih melepasnya atau tidak menggenggamnya lagi sehingga tidak mempengaruhi apapun pikiran kita saat ini? Kita pikirannya tetap bersih atau masih membekas sehingga kita didominasi oleh driven fear, rasa takut ini. Faktor inilah yang membentuk 5 tahun pertama kehidupan manusia. Saya tidak akan bertanya di level mana Anda berada. Apakah keluarga penuh cinta? Apakah keluarga penuh persaingan? Apakah keluarga penuh curiga? Apakah keluarga penuh makian? Apapun itu kita tidak bahas dalam video ini. Anda yang merenung, karena apapun itu akan masuk di bawah sadar Anda masing-masing.